warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marata Dwi Sari dari kelas 12 IPA 4. Baiklah, saya di sini akan membahas suatu hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat menjadi 4, yaitu kemakruhan ditinjau dari tempat sholat, kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat, kemakruhan ditinjau dan menyalahi atau meninggalkan sebagai kesunahan dari sholat, dan yang keempat, kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. Yang pertama yaitu kemakruhan ditinjau dari tempat pelaksanaan sholat. 1. Sholat di pemandian atau di tempat yang disediakan untuk mandi. 2. Sholat di tempat ganti pakaian. 3. Sholat di tempat berdiamnya unta setelah minum. 4. Sholat ditinjau dari penyembelihan binatang. Dan yang kedua, kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. 1. Sholat dalam keadaan menahan kencing. Sholat dalam keadaan menahan buang air besar. Sholat dalam keadaan menahan kentut, sholat dalam keadaan menahan kencing sekaligus buang air besar. Dan yang ketiga adalah kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunahan. 1. Memelankan dan mengeraskan suara bukan pada tempatnya. Dan yang kedua, menempelkan kedua lengan atas pada kedua lambung saat sujud bagi laki-laki. Dan yang ketiga, menempelkan perut pada kedua paha saat sujud juga pada laki-laki. Dan yang keempat, mengeraskan suara di belakang imam selain ucapan amin dan hal-hal yang dikecualikan. Dan yang keempat adalah kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. 1. Melipat rambut dan pakaian. Yang kedua, memandang ke atas. Yang ketiga, meletakkan kedua tangan di pinggang. Yang keempat, mengusap kening dan membersihkan kerikil di tempat sujud. Dan yang kelima, mencocokkan hidung saat sujud seperti burung gagak. Dan ada beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah 1. Pertama, berbicara. Ada beberapa perincian dalam hal ini. 1. Ketika yang diucapkan banyak atau 4 kalimat atau lebih, maka sholatnya batal secara mutlak, disengaja ataupun itu lupa. Yang kedua, ketika yang diucapkan sedikit, tidak lebih dari 4 secara maka sholatnya batal jika disengaja. Batasan ucapan yang bisa membatalkan sholat adalah ucapan yang layak digunakan berkomunikasi dengan manusia. Permasalahan ucapan di dalam sholat terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya, ucapan sedikit tidak akan membatalkan sholat dalam 3 keadaan. 1. Ketika lupa. 2. Ketika tidak tahu akan keharamannya. Dan ketiga, ketika lisannya tidak sengaja mengucapkan. Yang kedua, mengucapkan satu huruf tidak membatalkan salat meskipun dengan sengaja, kecuali dalam ketiga keadaan maka membatalkan salat. Salah satunya ketika terbaca man atau panjang. Dan yang kedua, ketika memahami ucapan pa dari masdar. Dan yang ketiga, ketika bertujuan main-main. Kedua, melakukan pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang banyak adalah 3 gerakan atau lebih meskipun disebabkan lupa, dengan syarat dilakukan secara terus-menerus. Batasan terus-menerus adalah sebagai gerakan kedua dinisbatkan pada gerakan yang pertama dan yang kedua ketika dinisbatkan pada gerakan kedua. Sedangkan yang tidak terus-menerus adalah yang tidak demikian. Pertama, permasalahan terkait gerakannya yang banyak dilakukan dalam sholat, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, langkah satu kaki dianggap satu gerakan, sehingga kalau kaki yang satu juga dipindahkan maka dianggap 2 gerakan. Yang kedua, 1 atau 2 gerakan tidak akan membatalkan sholat meskipun dengan sengaja, kecuali dalam 3 keadaan. Baiklah, itulah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.